Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Adda al-amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahu al-yaqin. Tarakana 'ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah menguatkan, meneguhkan dan memenangkan perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Amin. Ala hadhihi niyatil thayyibah ba'dal madhkuratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah kita melanjutkan kembali kitab Zadul Ma'ad. Meskipun kadang tertukar ya, Zadul Ma'ad ada belum mufrad, waktunya kadang tertukar-tukar hari, tapi insya Allah tidak mengurangi jatah atau bagian dari kajian kitab ini. Bisa Rabu, bisa Kamis, Rabu Kamis. Sopatu ke dawi nanti Rabu tak Kamis itu. Rasanya tas Kamis deh, padahal merbo itu. Kitabnya jadi salah. Yang tinggal touring gitu. Bapak sekalian langsung taala, kita ini umat Islam ini umat yang paling istimewa. Dan nabinya pun nabi yang paling istimewa. Umat paling istimewa, nabi paling istimewa. Amal ibadahnya pun paling istimewa. Akhlak dan adabnya pun paling istimewa. Kemarin kita belajar dalam Sahih Bukhari, ibadah umat Islam itu sedikit tapi pahalanya besar. Ada yang kemarin ingat hadisnya bagaimana? Yang pertama adalah ya, perumpamaan kalian kata Rasul dengan umat Yahudi Nasrani sebelum kalian adalah seperti dalam satu hari umat Yahudi itu beramal dari subuh sampai lohor dapat pahala satu gunung Qiratun. Umat Nasrani beramal dari zuhur ke asar dapat satu gunung pahalanya Qiratun. Tapi kita umat Islam beramal hanya dari ba'da asar sampai maghrib tapi dapat pahalanya dua gunung. Lalu umat-umat terdahulu itu protes kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau tidak samakan kami dengan mereka? Dan Allah mengatakan, aku tidak menzalimi siapapun karena aku tidak mengurangi sedikit pun pahala kalian. Hanya saja aku ingin memberi lebih kepada orang yang aku kehendaki, yaitu umatnya Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain Bukhari juga kemarin kita bahas, keutamaan umat Muhammad adalah seperti orang buburuh. Umat Yahudi itu seperti orang buburuh. Kalau kita punya sawah, dia bekerja dari subuh sampai lohor. Itu orang Yahudi. Dia kasih upah 50.000 membaca orang nama. Umat Nasrani buburuh di lohor di ke asar, dikasih upah 50.000. Nah, umat Islam buburuh di jam 4 sampai ke maghrib tapi diberana 100. 2 kali lipat. Lalu Allah mengatakan kepada umat Yahudi Nasrani itu, aku tidak mengurangi hak kalian sedikit pun. Tapi perkara aku ingin menambah umatnya Muhammad, itu hak saya. Itu kuasa saya. Membaca orang mah duit orang. Gitu kan. Mere kumaha urang. Ngaleuwikeun kumaha urang. Nu jelas pengurangan hak kalian dari yang kalian dapatkan. Kita ini umat yang istimewa, nabinya pun istimewa, akhlak adab pun istimewa. Sampai Nabi Musa pernah disebutkan umat Bani Israel itu iri dan tertarik ingin sekali agar syariat mereka itu seperti syariat kita. Dalam Lauh Mahfuz terlihat mereka melihat syariat Nabi Muhammad itu ingin sekali syariatnya seperti itu, ringan, sedikit, tidak berat, tapi pahalanya melebihi mereka.
itu luar biasa. Maka kita bersyukur dan mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan, limpahan karunia ini kepada kita. Ya, mudah-mudahan kita menjadi umat yang betul-betul diidamkan atau umat terbaik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara petunjuk Nabi kita, Nabi yang paling istimewa, yang paling luar biasa adalah petunjuk beliau terkait dengan akhlak sehari-hari. Ya, kemarin kita sudah membahas bagaimana Nabi menjaga fitrahnya, ya kan? Apa itu fitrahnya? Ayat genap atau 5 Sunanul Fitrah Al-Khamsah. Yang pertama berkhitan, itu fitrah. Yang kedua adalah mencukur kumis, bukan mengurut, ya nggak boleh mencukur saja. Jadi dibiarkan sisa akar kumisnya itu tumbuh, jangan diurut bersih. Menurut Imam 4 mazhab, mengurut kumis bersih itu terlarang, nggak boleh. Bahkan Imam Malik mengatakan ngurut kumis hukumnya bidah kalau sampai bersih banget. Tapi biarkan tipis gitu, ada tipis gitu. Kelihatan itunya apa? Tunggulnya, kelihatan tunggulnya. Makanya kumis tipis itu selain sunnah juga digemari para istri biasanya. Iya. Iya. Terus siapa imannya? Kumis tipis. Ini tipis juga ini. Ayaan mau kan? Ayaan. Sebelumnya kadang kita memahami kumis itu dikurut, ternyata dilihat dari Zadul Ma'ad tidak seperti itu. Maksud dari lafaz ahfu asyarib itu adalah menggunting tapi dibiarkan sedikit gitu. Terlihat kumisnya. Nah, itu jadi kumis tipis, menawan jadinya, gagah menawan. Jangan dikurut semuanya. Jangan juga dibiarkan apa namanya? Bewok begitu ya. Ambalan begitu. Jadi kalau makan kopi tadi dia ngerempel itu kan. Jadi yang sunnah itu adalah mencukur kumis tipis. Kemudian janggut dipelihara kalau ada, ya. Kemudian gaduh mantap, udah dibetot-betot. Kemudian apa namanya, mencabut bulu ketiak dan juga mencukur bulu kemaluan. 5 itu, bersiwak, berkhitan, kemudian mencukur kumis tipis, kemudian memelihara jenggot, kemudian mencabut bulu ketiak. Itu adalah sunnah fitrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh iya, kuku satu lagi, kuku. Dan itu sunnahnya batas maksimal itu 40 hari. Berarti 6 ya? 6 sunnah. 40 hari itu batas maksimal. Dalam hadis Ibnu Abbas, waqata Rasulullah, Rasul memberi batas waktu kepada kami untuk itu tumbuh arba'ina yauman wa lailah, 40 hari 40 malam. Batas maksimal paling akhir. Jangan lebih dari itu. Ya. Bulu si ujang atau jenggot atau kumis atau kuku jangan sampai lebih dari 40 hari. Itu tuntunan fitrahnya sunnah Rasulullah SAW. Kenapa disebut sunnah fitrah? Sunnah fitrah itu sunnah dapat pahala, fitrah itulah sejatinya manusia begitu harusnya gitu. Jadi ada manfaat duniawi sebagai fitrah, kegagahan dan keidealan manusia itu disebut fitrah, dan yang kedua disebut sunnah. Kenapa? Karena ada pahala dari mengikuti Rasulullah SAW. Jadi pahala ini double, pahala fitrah sebagai manusia dan pahala sunnah sebagai umat Rasulullah SAW. Diniatkan sunnah, diniatkan fitrah juga. Fitrah terlihat manusia yang ideal begitu kalau menggunakan standar kebersihan seperti itu, dan juga sunnah mengikuti Rasulullah SAW. Nah, sekarang adalah panduan beliau terkait dengan cara bicara dan cara diam, cara tertawa dan cara menangis. Sudah kita bahas sedikit sebelumnya, nah kita lanjutkan. Adalah Rasul SAW afsahu khalqillah, orang yang paling fasih lisannya itu Rasulullah, paling fasih. Hurufnya tuh teu aya nu pabaliut gitu. Tidak ada nu patuker, tidak ada yang pabaliut. Semua huruf itu diberikan haknya oleh Rasul SAW. Makanya disebut afsahu khalqillah, makhluk Allah yang paling fasih itu Rasulullah. Wa adabuhum kalaman, yang paling manis tutur katanya. Paling manis tutur katanya. Wa asra'uhum adaan, paling cepat melaksanakannya kalau beliau memerintah atau melarang.
wa ahlahum mantiqan. Yang paling ahla tuh manis juga sebenarnya, yang paling segar, yang paling manis gaya bicaranya. Hatta inna kalamahu la ya'khudhu bi majami'il qulub. Kata-kata beliau itu dapat menjangkau hati-hati manusia, menjangkau jiwa manusia, hati manusia. Hanya saja jiwa yang terjangkau tersebut ada yang menerima, ada yang tidak. Tapi masuk ke dalam hatinya, semuanya masuk. Rasul itu ucapannya semua masuk ke dalam hati manusia. Tapi ada yang menerima, ada yang ingkar. Itu saja bedanya. Wa yashhadu bidzalika a'da'u, dan itu pun disaksikan oleh para musuhnya. Dulu kita cerita ketika Rasul membaca surat An-Najm dan menerangkan dakwah Islam itu, seluruh orang yang ada di Ka'bah itu di sekitar Masjidil Haram bersujud tanpa disadari. Ketika Rasul selesai, semuanya terbangun dan saling menyalahkan. Kenapa kamu sujud? Kenapa kamu sujud? Semua tanda petik ya terhipnotis dengan ucapan Rasulullah dan juga ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Tanpa disadari, meskipun mereka musyrik, kafir, bersujud semuanya. Ketika setelah bangun baru tersadar, kita benar-benar terbawa oleh ucapannya Rasulullah SAW, oleh ucapan Muhammad SAW. Itu luar biasa. Orang seperti itu mungkin satu dua yang seperti itu bisa, perkataannya itu bisa sampai menyentuh hati manusia dan tidak sadar terbawa. Bukan karena pengaruh hipnotis yang kita kenal sekarang, tetapi saking hebatnya tutur kata dan saking manisnya tutur kata dan juga apa yang pesan dibawa dalam perkataan-perkataan tersebut. Rasulullah SAW adalah seperti itu. Kemudian wakana idza takallama bi kalamin mufassal mubayyan. Rasul kalau berbicara itu sangat jelas, jentre, dan tidak berbelit-belit. Jelas, jentre, dapat dipahami langsung. Ya'udduhul ad. Kalau ada orang hitung-hitung pasti bisa ngikuti perkataannya. Jadi kalau Rasul berbicara lalu ada yang ngikuti, misalkan perkataan beliau itu niscaya dapat diikuti. Saking pelannya, saking alon-alonnya, saking jelasnya perkataan Rasul SAW. Kita mah sulit. Ada orang ngomong kita ngikutin perkataannya, nggak keudah. Kamu muter-muter. Kamu mencopat muter-muter. Nah itu nggak akan kejar. Tapi Rasul ketika bicara, kalau ada orang ngikuti perkataannya itu dapat diikuti, dapat dihitung kata perkataannya, dapat diikuti. Ya udhul adu. Laisa bihaddim musri'in wala la yufad. Bukan seperti orang yang perkataannya itu cepat, nggak bisa diikuti, nggak bisa dihafal. Tidak seperti itu. Wala munqata'un takhallalahu saktat baina afril kalam. Tidak juga beliau itu bernada gagap, sama sekali tidak gagap. Jadi tidak ada kata yang gitu, nggak ada. Jadi saya ini gimana ya, daripada saya ini daripada saya banyak daripadanya Bang. Yang mana daripada? Saya ingin daripada pergi ke Bandung, daripada membeli baju, kemudian pulangnya daripada Pasar Baru, saya pulang daripada konformai gitu. Nah itu Rasul tidak ada kata-kata saktat terbata-bata seperti itu. Saktat itu bunyi pelan gitu. Pokoknya perkataannya itu saktat. Kebiasaan manusia biasa suka ada saktatnya. Jadi gimana ya? Banyak nya mikir itu. Itu kan orang-orang biasa begitu. Rasul tidak seperti itu. Rasul tidak memiliki saktat, tidak memiliki saktah bicaranya. Murdiono dulu. Nah itu Murdiono dulu. Jadi sajam itu bisa dihitung kosakata itu. Nah Rasul itu sama sekali atau tidak memiliki yang namanya saktatun baina afrodil kalam. Jadi setiap mufrad kalamnya itu tidak terjeda oleh sakta. Tidak berkata Rasul itu. Artinya benar-benar menguasai apa yang dikatakannya gitu. Tidak ada tidak ada jeda kata, kemudian dalam arti kata mencari kata dan mencari sesuatu yang disampaikan. Rasul tidak. Jadi beliau itu tidak terjeda oleh saktah ucapan-ucapannya. Bal hadyuhu fihi akmalul huda atau akmalul hadi. Qalat Aisyah, maka Rasulullah SAW yasrulu sardakum hadza. Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah itu kalau bicara tidak seperti bicara kalian. Yang cepat, yang hayam tereh beres, rurusuhan mau sampai ke ujung beres. Rasul itu enggak. Kata demi kata,
Kalau diulang orang pasti bisa, kalau dihafal orang pasti dihafalnya. Makanya hadis Rasul dapat dihafal semua oleh para sahabat. Abu Hurairah itu ada riwayat hadis sampai 3 halaman riwayat itu. Para sahabat ketika menceritakan hadis tentang akhir zaman 3 halaman dihafal oleh mereka. Matanan wa sanadan wa matnan, riwayatnya dihafal, matan juga dihafal apa adanya. Maka kita temui dalam riwayat itu wafi riwayatin gini, meski beda satu kata, tapi Jadi, secara umum satu-satunya orang yang perkataannya dihafal Rasul ya. Rasul, satu-satunya perkataan manusia yang dihafal itu Rasul. Tidak ada, bahkan para nabi, para rasul sebelumnya pun tidak ada yang ucapannya itu dihafalkan kata demi kata. Dan ini rahasianya. Nabi kalau berbicara, kata Aisyah, la yasrudu sardakum, tidak seperti kalian bicaranya, susah dihafal, susah diikuti, nggak bisa dihitung perkataannya. Kalau beliau itu dapat diikuti, dapat diulang lagi oleh yang mendengarnya, dan dapat dihafalkan, meskipun hanya satu kali mengucapkannya. Coba ini Sahih Bukhari yang tebal sekali yang kita bisa baca itu, isinya 7.700 sekian hadis sahih. Dihafal semua perkataan Nabi oleh para sahabat, bayangkan. Belum lagi kalau kata Imam Ahmad, aku menghafal 1 juta hadis. Itu belum diseleksi sahih atau hasan atau dhaifnya, tapi beliau menghafal 1 juta hadis. Karena al-Imam Ahmad yahfadhu alfi hadis. Imam Ahmad menghafal 1000 hadis, artinya 1 juta hadis dari Rasulullah. Coba siapa orang yang dapat perkataannya dihafal kata demi kata selain Rasulullah SAW. Tidak cepat, tidak rusuhan, tengah berebet, santai. Kata demi kata dapat diikuti, dapat dihafal, dapat dihitung, sehingga penjelasannya itu jelas, enak, segar, manis, dan juga dapat dipahami. Wa kana katsiran ma yu'idul kalam salasan liyuqala anhu. Beliau terbiasa mengulang suatu ucapan itu 3 kali. Jadi kalau menjelaskan sesuatu diulang 3 kali itu sunnah. Pembahasan A diulang 3 kali itu sunnah. 3 kali. Wa kana idza sallama salasan. Kalau mengucapkan salam 3 kali juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari cingkene jamaah teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari cingkene wae. Anu katiluna sesuai dengan sunnah Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu biasa. Nah Rasul itu ketika salamnya 3 kali. Kenapa? Karena salam beliau itu berkah. Sahabat itu senang sekali kalau diucapkan salam oleh beliau. Ada dalam sebuah riwayat Rasul ketika bertamu kepada rumah sahabat, oleh sahabat dibiarkan dulu sampai 3 kali salamnya baru dibuka pintu. Karena ingin mendengarkan doanya Rasul. Karek sekali kalau 2 kali, 3 kali. Karena salam Rasul itu berkah. Salam tahiyyatan min indillahi mubarakah. Salam itu berkah. Apalagi yang mengucapkannya Rasulullah SAW. Maka kata para ulama, kalau ingin rumah kita ini penuh keberkahan, 3 petunjuk Rasul. 1, keluar masuk ucapkan salam. Baik rumah kosong, rumah isi, sampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada di sana malaikat, di sana ada jin muslim, di sana ada ibadallah sholihin, ucapkan salam. Yang kedua, selalu makan bareng di rumah. Yang ketiga, selalu menjaga silaturahim di antara isi rumah. Itu 3 kunci keberkahan dalam rumah. 1, baca salam sesuai dengan ayat Quran. Fasallimu ala ahliha tahiyatan mubarakatan min indillah. Karena salam itu 1 tahiyat, sapaan dan penghormatan. Yang kedua, mubarakah, pendatang keberkahan. Salam itu pendatang keberkahan. Yang kedua, biasakan makan bareng di rumah. Kalau tidak di rumah makan sekali, 2 kali, minimal dalam 1 minggu atau dalam 1 malam ada makan sekali, minimum makan malam misalnya. Pagi di kantor, siang di kantor, kemudian sore di jalan, nah makan malamnya di rumah. Atau pagi makan sarapan di rumah, siang, sore, malam di kantor atau di jalan, tidak apa-apa. Yang penting ada sekali dalam 1 momen kita ini dengan keluarga. Maka itulah pendatang keberkahan di rumah kita. Itu petunjuk dari Islam terkait dengan yang sederhana. Nah beliau ini kalau mengucapkan salam 3 kali. Makanya para anjingan sok salam 3 kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
belum konsentrasi, jamaahnya diucapkan lagi. Itu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tapi juga ada orang yang berbicara tuh nggak salam dulu di depan, langsung wae ada. Tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim, jamaah sekalian gitu, langsung nggak salam. Pas ditanya, emang ayat perintahnya cina. Padahal ini dalam Zadul Ma'ad disebutkan. Dalam Zadul Ma'ad dan dalam Sahih Bukhari saya pernah baca, Rasul itu kalau mengucapkan salam itu mengucapkannya 3 kali. Ada yang belakangan kan, jadi dia mukadimah dulu baru salam gimana? Kalau yang disunahkan justru di akhir di akhir khutbah itu istighfar sebenarnya. Seperti Abu Bakar Siddiq mencontohkan, aku matasamu barakallahu wa lakum astaghfiru ya. Astaghfirullah li wa lakum. Nah, itu ucapan akhir dari khutbah itu seperti itu. Nanti kita akan jelaskan bagaimana khutbahnya Rasul, tata caranya ada di sini. Jelaskan juga. Jadi beliau itu senantiasa wa inna katsiran ma yu'idul kalam salasan liyuqal anhu wa kana idza sallama salasan. Kalau mengucapkan salam, beliau bersalam 3 kali. Wa kana tawilas sukut la yatakallam fi ghairi hajah. Beliau itu lebih banyak diam dan tidak banyak berbicara tanpa ada keperluan. Jadi hemat bicara kalau tidak ada keperluan. Yaftatihul kalama wa yahtatimuhu bi asdaqihi wa yatakallamu bi jawami'il kalam. Jawami kalam itu beliau berbicara dengan perkataan yang singkat, padat, tetapi isinya itu jelas dan kaya dengan makna. Faslun la fudu wala taksir. Jelas tetapi tidak berlebihan. Banyak tetapi tidak berlebihan. Kalaupun banyak menjelaskan tapi tidak berlebihan. Wa kana la yatakallamu fi ma la ya'ni. Beliau tidak berbicara kecuali yang bermakna, yang bermanfaat. Wa la yatakallam illa bima yarju sawaba. Beliau tidak bicara kecuali pembicaraannya itu dapat mendatangkan pahala. Jadi beliau itu tidak banyak bicara kecuali kalau pembicaraannya itu mendatangkan pahala, baru beliau mau bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 3 kali. Ya. Sesudah itu kan ngomong apa? Nanti ada petunjuknya di sini. Nanti episodenya belum sampai, sesinya belum sampai. Lebih seperti di kita mah hadirin sekalian yang dibuahkan Memuji hamdalah. Ya sampai sih nanti ada petunjuknya. Kalau kita mau loncat dulu boleh. Fi hadi fi khutbati, petunjuk Rasul dalam menyampaikan sesuatu, dalam khutbah, dalam ceramah, dalam sambutan ada di sini. Ada di bab setelah ini. ya. Jadi nanti pas ininya ya. Wa idza kariha syai' urifa fi wajhi. Kalau beliau tidak menyukai sesuatu dapat diketahui dari raut mukanya. Raut mukanya terlihat. Urifa fi wajhi. Wa lam yakun fahishan, beliau tidak punya sifat keji, sifat membenci. Wala mutafhishan, beliau juga tidak punya karakter membenci ataupun karakter julid kepada orang. Beliau tidak punya seperti itu. Wala sakhaban, tidak suka teriak. Rasul tidak suka teriak. Wa kana julud dhahikihi tabassum. Kebanyakan tertawa beliau adalah tersenyum. Bal kullu tabassum. Bahkan seluruhnya senyum. Fa kana nihayatu dhahkihi, tapi terkadang kalau ada ketawa yang benar-benar lucu kepada beliau, beliau pun tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Jadi ada masa 1 kali 2 kali beliau tertawanya lebar sampai kelihatan giginya. Jadi disesuaikanlah. Kalau lucu-lucu amat mah jangan terlalu lebar ketawanya, sedikit saja gitu. Kalau hanya ini senyum, dan Rasul itu kebanyakannya adalah tersenyum. Itu petunjuk beliau terkait dengan cara berbicara, cara tertawa, dan cara menyampaikan sesuatu. Tertawanya beliau ada 3. Yang pertama tadi kalau ada sesuatu yang menarik beliau, ya, dan sesuatu yang lucu lah beliau. Yang kedua ada dhahikil farah. Ketawa itu beliau saat ada kebahagiaan, kesenangan, ya. Misalkan ada walimatul urus, ada pernikahan, ada sahabatnya dapat kesuksesan, kemudian sahabatnya memenangi peperangan, itu beliau tersenyum, terlihat tersenyum lebar, ya. Itu namanya dhahkul farah atau dhahikul farah, ketawa yang menunjukkan kebahagiaan. Yang ketiga dhahikul ghadab, ada ketawa yang menunjukkan kemarahan. Wa huwa katsiran ma ya'taril ghadban idza ishtadda ghadabuhu wa sababuhu ta'ajjubul ghadban mimma awrada alaihi al-ghadab. Jadi
ketika beliau melihat musuhnya, lalu beliau ingin menyampaikan pesan kepada mereka, aku bisa mengalahkan kalian, itu dengan tertawa. Jadi misalkan kan dalam jihad kita boleh menunjukkan menunjukkan kekuatan. Jadi ketika melihat tentara musuh sakit, itu tertawa murka melihat musuh. Wal qudroh ala khasmi, dan mampu mengalahkannya. Jadi untuk menciptakan sugesti bahwa kita dapat mengalahkan musuh, itu ditampakkan dengan tertawa. Semangatnya. Jadi memang jihad ini punya hukum khusus. Siasat kan ya. Siasat, karena perang itu siasat, strategi. Boleh menipu dan boleh memuslihati musuh. Ya. Sudah kita pernah bahas. Ada jalan yang Allah tidak sukai, jalan orang sombong, yaitu ngigig Entah. Jalan legeg, katuhu kencak. Kan jalan jeger katanya. Kalau selain di waktu perang itu dilaknat oleh Allah. Hadal hadil misyah yagdibuhullah. Ini jalan yang dikutuk oleh Allah SWT. Jalan legeg, katuhu kencang itu. Kemudian SWT illa fi hadal mauqif, kecuali dalam kondisi seperti ini. Ketika jihad itu komandan sahabat itu ke kanan ke kiri legeg gitu. Supaya musuh melihat tinggal di komandan ini juga gitu loh Bang. Gitu kan. Nah itu dibolehkan. Kemudian mengecat rambut dengan hitam juga sama, dibolehkannya ketika jihad. Supaya musuh melihat rambut orang-orang Islam masih hitam, berarti ngoraknya semuanya. Masih muda, padahal pasukannya loba aki-aki. Tapi karena disemir warna kuning, warna hitam, sehingga musuh lihat pasukan Islam masih pada muda. Jangan gegabah, kita itu masih pada muda. Bukti hari dengan. Gigi palsu. Rampok gitu. Jadi hal-hal yang semacam itu dilarang pada kondisi umum, tapi pada kondisi perang dibolehkan. Jalan sombong, ya. Kemudian tertawa merendahkan musuh, itu ketika perang boleh. Saya tanah, eleh koin gitu. Itu namanya dohik al-ghadab. Jadi ketika melihat khasmihi, musuhnya terlihat dapat dikalahkan, kita boleh merendahkan mereka dengan cara seperti itu. Jadi hukum dalam jihad itu khusus, ya, tidak berlaku pada yang lain. Tadi tertawa, yang kedua adalah mengecat rambut dengan hitam, yang ketiga jalan sombong, itu semuanya itu dibolehkan ketika dalam keadaan berjihad. Sebagai siwar, perang urat saraf, supaya musuh itu ada shock terapi, takut duluan begitu sebelum ketemu dengan pasukan. Syu'uru nafsihi bil qudrati ala khasmi wa annahu fi qabdatihi wa qad yakunu dhahkuhu li mulkihi nafsi indal ghadab wa iradihi amman aghdamahu. Terkadang Rasul juga pernah tertawa karena dapat menahan amarah. Jadi gini, mau ngambek itu, mau marah ditahan, setelahnya itu mentertawakan dirinya. Duh, benar tadi orang marah juga bakal kieu gitu. Ya seperti kita gitu. Kita kan kadang kita itu bisa menahan diri, tidak melakukan hal yang membuat sesuatu yang runyam. Lalu setelah itu kita mentertawakan diri kita. Sering kan begitu? Oh, benarnya tadi lamun saya ngamuk di pasar juga kamu salembur tah. Tapi tadi saya menahan marah. Kita tertawakan diri kita karena berhasil sukses menundukkan amarah kita tidak marah. Itu Rasulullah SAW melakukan itu. Jadi kalau ada sesuatu yang setelah terjadi malah itu lebih baik, kadang mentertawakan dirinya. Itu tidak apa-apa seperti itu ya. Yakunu dhahquhu li mulkihi nafsihi, ketika beliau mengendalikan dirinya, tidak jadi marah, menahan amarah begitu. Wa iradihi amman aghdabahu, dan meninggalkan orang yang dimarahi tersebut, wa adam iktisarihi, itu Rasul tertawa. Mau ngambek sama istri, tiba-tiba ditahan. Ini keluar rumah ketawa, aduh bener tadi mau ngambek juga mau bisa balik orangnya. Gitu. Mentertawakan dirinya. Nah, hal-hal semacam itu dilakukan juga oleh Rasulullah SAW. Namanya manusia kan ada juga amarah. Wa amma buka'uhu fakana min jinsi dhahkihi lam yakun bisyahikin wa raf'i sautin kama lam yakun dhahikuhu bi qahqah. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak tertawa terbahak-bahak, maka nangis pun beliau tidak pernah
termewek-mewek ataupun terseguk-seguk ataupun syahikin warok isaut, suara kencang ataupun suara yang enggak. Itu bukan nangisnya Rasul. Nangisnya Rasul itu adalah derai air mata. Ketika Ibrahim wafat putranya usia 2 tahun, Rasul berderai air mata. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah seorang nabi juga bersedih dan menangis?" Kata Nabi, "Innal aina latadma'u." Setiap mata itu punya air mata. Wa innal qalba la yahzan, dan setiap hati itu ada sedihnya. Wala naqulu illa bima yurdi rabbana, tapi kita tidak boleh mengatakan kecuali yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati boleh sedih, mata boleh bercucur sedih ya. Tetapi kita hanya boleh mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah dan kembali kepada Allah. Jadi innalillahi itu kita semua milik Allah. Li-nya tuh lil milki, dalam tafsir Jalalain li-nya itu lil milki, untuk kepemilikan. Kita ini milik Allah dan kembali kepada pemiliknya. Kadang diartikan di terjemah kita kan kita berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Yang benar itu kita milik Allah dan kembali kepada Allah. Dalam tafsir Jalalain disebutkan setiap apapun musibahnya, musibah kecil, musibah besar, musibah sedang, maka dianjurkan kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Motor leungit innalillahi wa inna ilaihi raji'un. HP hilang innalillahi. Teu kabagian makan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Eta musibah kecil sih. Ngincit di rumah ka masjid beak gitu nasi eta teh nasi makan innalillahi dan lain sebagainya. Adapun kalau menemukan sesuatu yang terjadi, maka ucapan kita adalah qadarullah. Jadi Rasul itu di rumah pernah, tanda kutip ya, Rasul itu pernah mendapati istrinya Zainab, kemudian barangnya Zainab itu kendinya itu pecah. Jadi Rasul ketika di rumah Zainab, kendinya pecah. Zainab tuh ngomel, ngomel. Lalu Rasul mengatakan jangan berkata seperti itu, ucapkan saja qadarullah. Qadarullah. Jadi apapun yang sudah terjadi, ucapkan qadarullah. Semua sudah terjadi. Jadi dengan begitu Zainab mengatakan aku tidak pernah lagi ngomelin apapun yang terjadi di rumah. Coba kalau istri kita ngikutin cara Zainab radhiyallahu taala anha, tidak akan ada pertengkaran. Yang terjadi kebalikan, ya kan? Gelas murang, sapoe ngambek nanti. Piring murang pecah, terus aja disebut-sebutin. Kemudian lain-lain sebagainya. Padahal kalau menemukan seperti itu, petunjuk Rasulnya adalah katakan saja qadarullah. Jangan bilang kebetulan aja. Jangan bilang kebetulan, jangan bilang apa namanya mengumpat, sebutkan saja qadarullah wa masya'al. Atasnya qadar. Qadarullah itu ya sudah ditakdirkan Allah. Piring pecah, gelas pecah, kendi pecah, dompet pupus, malah dompet pupus. Misalnya ada nyangka gitu. Nah kita katakan qadarullah. Istri kita juga diajarkan kepada istri kita, Neng, kalau apapun sudah terjadi, udah nggak usah diomelin, nggak usah dibahas, nggak usah ngegas lagi, jangan ngegas gitu. Ucapkan saja seperti Zainab. Oke, tes takdir gitu. Nah, qadarullah. Pamit tos gaduh dua, sami, jangan ngumpat, jangan ngomel, sebutkan aja qadarullah. Terjadi. Kalau tilu, qadarullah 2 kali qadarullah. Nah, namanya. Jadi apapun yang terjadi di rumah, Rasul mengajarkan kepada para istrinya untuk menyebut qadarullah. Ya, itu ayat wa sangu can asak qadarullah. Kemudian sangu gigih qadarullah. Nanti setelah itu buat lagi nasinya, gitu. Ya, piring pecah, bereskan qadarullah, bereskan, ganti lagi piring baru. Jadi santai. Tidak menjadi pikiran sehingga menjadi perpecahan di rumah tangga. Itu petunjuk Rasul dalam berbicara, dalam marah dan dalam tertawa. Rasulullah SAW. Nah, sekarang masuk ini kepada pertanyaan Pak Hikmat ya. Di Ibnu Qayyim dijelaskan macam-macam menangis sebenarnya, tapi sepertinya tidak berkaitan dengan bahasan gitu. Di sini disebutkan anwaul buka, macam-macam menangis dalam istilah Arab. Buka urahmah, ada menangis karena sayang, ada tangisan sayang.
Ada bukaul khauf, tangisan takut. Ada bukaul mahabbah, tangisan cinta. Ada bukaul farah, tangisan bahagia. Ada bukaul jaza, tangisan kekagetan. Ada bukaul huzni, tangisan kesedihan. Ada bukaul dha'fi, tangisan kelemahan. Ada bukaul nifaq, tangisan kemunafikan. Air mata buaya teh. Ayat di bahasa Arab namanya bukaul nifaq. Itu namanya tangisan kemunafikan. Jadi kalau ada orang menangis sesuatu padahal dia ada kesalahan, itu namanya tangisan air mata buaya. Buayanya buaya darat. Itu kan ada BBM pada nangis. Ya. Giliran dia yang berkuasa. Itu tangisan kemunafikan. Ketika menangisi sesuatu padahal dia juga melakukannya, mengambilnya, itu namanya bukaun nifaq, tangisan kemunafikan. Ada bukaul musta'ar wal musta'jar. Ada buka tangisan sewaan. Ada. Dari tangisan itu dipesan gitu, para artis itu tangisan sewaan namanya. Tangisan yang dibayar, tangisan yang di setting, Ada contohnya. gimmick, ya itu namanya tangisan settingan. Itu para artis. Namanya dalam bahasa Arab bukaul musta'jar, tangisan sewaan. Gitu, musta'jar. Kal buka natijati bil ujrah, buka yang dibayar, tangisan yang dibayar, yang dihonori gitu, itu namanya bukaul al musta'jar. Yang terakhir bukaul muwafaqah, tangisan persetujuan. Misalkan apa contohnya? Jual beli, harga nanti tepas tapi teu aya cara lain kecuali dijual. Imah teh misalkan 100 juta, sebenarnya nggak mau ngejual seperti itu. Tapi rumahnya nggak mau lagi ada yang beli kecuali dia. Lalu kita tanda tangan sambil cerik. Aduh, dan 100 kurang. Tapi ditantangi oke. Nah, itu namanya bukaul muwafaqah, tangisan persetujuan. Oke lah begitu mah bayar kumaha aja gitu. Sok manggalah angkat udah abdi kumaha. Nah, itu namanya buka al muwafaqah, tangisan persetujuan. Hari mau tambahan deui mah. Ayo mau tambahan deui mah. Bari cerik teh gitu. Ya sakit wae lah bios lah. Terus namanya aja teh. Salah nama saya tidak mau menjual, sayang gitu. Ini si kukut ini. Tapi karena saya perlu uang dan harganya tidak pas, akhirnya buka muwafaqah, tangisan persetujuan. Tuh di bahasa Arabnya ceriga aya 10. Cinta aya 16 bahasa Arab mah, tapi waktunya tidak sempat. Cinta itu 16. Yang paling tinggi cinta itu Khalil. Makanya di dunia Khalil itu hanya 2. Khalilullah Ibrahim dan Khalilullah Muhammad SAW. Ada bisa dia kan ya. Cintanya cinta ini udah. Jadi kalau ada cinta pol-polan paling akhir, tidak ada cinta melebihi cintanya Khalil. Makanya dalam sholawat kita sholat hanya 2 Khalil disebut. Allahumma sholli ala Muhammad wa kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Makanya sholawat yang paling afdal itu sholawat Ibrahim. Tidak ada yang ngalahkan itu. Itu namanya sholawat Ibrahim atau sholawat Ibrahimiyah. Karena 2 Khalil disebut sekaligus. Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim dan seterusnya. Nah, insya Allah ya nanti ada 16 tingkatan cinta dalam bahasa Arab. Yang paling tinggi itu Khalil. Yang paling tengah itu Syagab. Syagab itu mabuk kepayang, seperti mabuk kepayangnya Zulaikha kepada Yusuf. Itu namanya Syagab. Di bawah Syagab ada Mawaddah, seperti suami mencintai istri, Mawaddah. Di bawah Mawaddah ada Mahabbah, seperti kita mencintai lawan jenis tapi standar. Itu namanya Mahabbah. Tuh sampai bawah ada 16. Makna cinta. Urang mah moal ka udang, Khalil mah Syagab ge moal ka udang. Ka Allah ge Allah cuma minta apa? Mahabbah saja. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Allah hanya minta hubban, hanya minta mahabbah, itu pun tidak kita penuhi. Apalagi sampai Syagab, apalagi sampai Khalil, tidak akan sampai. Wallahu ta'ala bishawab. Wa ma taufiqun illa billah. Nanti kita akan bahas selanjutnya tata cara khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum masuk ke pengajian nanti sore. Kita tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.